lagi sama kita di RF Project Channel. Oke, hari ini kita mau bahas materi tentang sifat bilangan berpangkat. Tapi kali ini kita bakal bahas dua sifat dulu. Nanti sifat selanjutnya kita bakal bahas di video selanjutnya. Nah, sifat yang pertama itu apa? Sifat yang pertama itu untuk perkalian pangkat. Perkalian pangkat. Nah, misal di sini kita punya A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3. Nah, itu artinya gimana? A pangkat 2 itu kan berarti A-nya ada 2. Berarti A dikali A sebanyak 2 kali. Nah, A pangkat 3 itu kan berarti A-nya ada berapa? 3 kali. Berarti dikali A, dikali A, dikali A sebanyak 3 kali. Nah, ini ada 2. Yang ini ada 3. Berarti jadinya A-nya ada berapa? 5. Kalau A-nya ada 5, berarti jadi A pangkat 5. Gini ya. Terus, misal lagi kita punya B pangkat 2 dikali B pangkat 4. Nah, berarti jadinya gimana? Berarti ini B dikali B sebanyak 2 kali ya. Karena pangkat 2. Nah, terus B pangkat 4-nya berarti jadi gimana? Berarti B dikali B dikali B dikali B sebanyak 4 kali, ya kan? Nah, ini ada 2. Yang ini ada 4. Berarti jadinya B-nya ada berapa? Ada 6 ya. Kalau B-nya ada 6, berarti B pangkat 6. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, kalau A pangkat 5 itu sebenarnya itu berasal dari A pangkat 2 ditambah dengan 3. Di sini 2, di sini 3. Berarti jadinya 5. Nah, yang ini juga berasal dari B pangkat 2 ditambah dengan 4. Jadinya B pangkat 6, ya kan? Nah, coba kita kasih contoh lagi. Misalkan punya C. C pangkat 6 dikali dengan C pangkat 2. Nah, C pangkat 6 berarti C-nya ada berapa? 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya. Dikali dengan C pangkat 2. Berarti C-nya ada 2. Nah, berarti kalau dihitung C-nya ada berapa? 6 tambah 2. Ada 8 kan? Kalau ada 8 berarti ditulis C pangkat 8. Ini juga sama, dia berasal dari C pangkat 6 ditambah dengan 2. Jadinya C pangkat 8. Nah, dari sini itu kita bisa ambil kesimpulan. Kalau ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu berarti sama dengan A pangkat M plus N. Jadi, kalau perkalian pangkat, yaitu tinggal pangkatnya dijumlahkan. Tapi, ada tapinya. Tapi ini berlaku jika basisnya sama. Basis itu yang mana? Ayo, yang mana? Basis ini yang ini. A, B, C. Ini namanya basis. Jadi kalau misalkan basisnya sama, itu berlaku sifat ini boleh digunain. Tapi kalau basisnya nggak sama, nanti nggak boleh. Nah, sekarang coba kita kasih contoh kalau basisnya sama. Misalkan berapa ya? 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. Ini kan sama basisnya, sama-sama 2. Ya udah gampang, berarti tinggal 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Gitu ya. Nah, sekarang kalau basisnya nggak sama. Misalkan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kan basisnya nggak sama. Yang ini 2, yang ini 3. Nah, berarti nggak boleh pakai sifat yang ini.
Cara ngerjainnya gimana? Berarti kita kerjain satu-satu. 2 pangkat 2 itu kan berarti 2-nya 2 kali. 2 dikali 2. Terus dikali 3 pangkat 2. Itu artinya 3-nya 2 kali juga. Berarti 3 dikali 3. Kita kerjain satu-satu. Berarti 4 dikali 9. 4 dikali 9 sama dengan 36. Ini ya ngerjainnya. Jadi kalau basisnya sama pakai sifat ini, kalau basisnya nggak sama berarti kita kerjain satu-satu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, itu sifat yang pertama. Sekarang sifat yang kedua. Tadi kan untuk perkalian, sekarang pembagian pangkat. Pembagian pangkat. Oke. Misal di sini kita punya 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 6 itu berapa? 2-nya 6 kali, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6. Nah, 2 pangkat 3 itu berarti 2-nya 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Setelah itu gimana? Ini kan bisa kita coret. Ini coret 3, ini coret 3. Nah, kok bisa dicoret gitu? Ya bisa. 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya berapa? 8 kan? Ini juga 8. Nah, ini kan hasilnya kalau dikali 8. Ini juga hasilnya 8. Nah, 8 dibagi 8 hasilnya 1. Ini. Nah, ini kan udah kita coret 3. Berarti tinggal berapa? 2-nya tinggal 3. Kalau ditulis berarti jadinya 2 pangkat 3. Gini ya. Misal contoh lagi. Kalau punya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 7 berarti 2-nya ada 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 2 pangkat 2 berarti 2-nya ada 2. Sama. Ini bisa kita coret. Coret, coret. Berarti 2-nya tinggal berapa? Tinggal 5. Kalau 2-nya ada 5, berarti kalau ditulis 2 pangkat 5. Ini ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat kan sebenarnya 2 pangkat 3 itu berasal dari mana sih? Berasal dari 2 pangkat 6 dikurangi 3, ya kan? Nah, 2 pangkat 5 itu berasal dari mana? Sama. 2 pangkat 7 dikurangi 2. Hasilnya kan 2 pangkat 5. Jadi kebalikannya yang perkalian tadi, kalau pembagian itu pangkatnya tinggal dikurangi. Kalau tadi kan kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Nah, dari sini kita juga bisa ambil kesimpulan. Kalau misalkan dia basisnya sama, jika basisnya sama, berlaku kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti sama dengan A pangkat M dikurangi N. Gitu ya. Nah, sifat ini, sifat yang kedua untuk pembagian pangkat, dia berlaku atau bisa digunain asalkan basisnya sama kayak syarat yang pertama tadi. Sifat perkalian pangkat itu berlaku untuk basisnya yang sama, pembagian pangkat juga sama, dia berlaku sifat ini asalkan basisnya sama. Jadi yang ininya sama, ini kan sama-sama 2, ini juga sama-sama 2. Nah, kalau basisnya nggak sama gimana? Ya kalau basisnya nggak sama berarti kita kerjain satu-satu. Coba kita kasih contoh kalau basisnya itu nggak sama. Misal berapa ya? 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 dikali 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 3 dikali 3. Kalian lihat, ini kan basisnya nggak sama. Berarti nggak bisa pakai sifat yang ini. Kalau basisnya sama boleh. Kalau basisnya nggak sama nggak boleh. Berarti ini kita kerjain satu-satu. 2 kali 2, 4. 3 kali 3,
9. Jadi gitu. Kalau basisnya sama, kerjainnya kayak ini. Kalau basisnya nggak sama, berarti kerjainnya kayak ini, satu-satu. Oke, jadi kali ini kita bahas 2 sifat dulu. Nanti sifat yang lain kita bahas di materi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.